saya lagunya nggak tahu. Dan kita sudah masukin ban and pick-nya lagi ya. Ini Blacklist kembali mendapatkan guys. first pick. Ya kan di game yang ketiga setelah tadi melakukan toss coin. Jadi buat teman-teman info di rumah nih, kalau di game ketiga itu toss coin. Yang menang tebakannya itu dia berhak pilih. Dia mau first pick atau second pick. Jadi bukannya pasti dapat first pick atau second pick. Benar. Tadi Ya. yang mendapatkan momen atau mendapatkan koinnya Nggak tahu siapa. itu bakal langsung memilih dia mau first pick Iya. apa second pick, terserah dia. Itu toss coin namanya, sistem Yap. toss coin. Karena tadi di game yang pertama EVOS Legends first pick, terus game yang kedua Blacklist International itu melakukan first pick. Ya, jadi kan ditukar tuh Ditukar, game satu, game kondisinya. dua. Nah, sekarang Nah, di game tapi ketiga game mereka tiga udah toss coin. Kita nggak toss tahu nih coin. siapa yang menang toss coinnya, tapi siapa yang milih juga. Yang Benar. penting inilah yang terjadi sekarang. Blacklist International get the first pick and the EVOS Legends get the second pick. Iya, tapi kedua belah tim sepertinya seolah-olah masih sama dari ban and pick-nya. Yap. Dan mereka tidak mengubah satu banning pun. Harley masih di ban, Link dan juga Elise masih menjadi pilihan dari Blacklist International. EVOS Legends masih memilih Estes dan juga Matilda. Kalau sama berarti Pakito dong, Be. Kalau sama berarti Pak Yeah, kita. so from Blacklist International, they respect two heroes from Versick. It's Harley and Link, and then one more for anti-mage. They banning the Alice, but for EVOS Legends, they respect the heroes from the Oh My Venus. Yes. There are Matilda, Astas, and the last hero is Paquito for Edward. Wow. Pak Kito lagi dan Popol Kupanya ternyata diamankan oleh Blacklist International kali ini. Menengok dari tadi Rafaela seperti tidak berfungsi sama sekali ketika di hadapan Popol Kupa. Tapi kali ini Oh My Venus lah yang akan mengamankan Popol Kupa terlebih dahulu. Ini menjadi PR ya, karena dengan tempo yang dibikin oleh Popol Kupa, dia bisa ngelock ke arah satu hero juga, dan berdasarkan statistiknya yang nanti bakal dikasih sama Pak Produser, Popol Kupa ini kalau nggak salah nggak jauh dari 50% gitu. Jadi 50-50 lah masih, karena kan yang pakai bukan berdasarkan satu tim doang, tapi banyak banget tim yang pakai untuk Popol Kupa dari babak qualifier lalu. Hayabusa, apakah bakal dikontes satu hero lagi dengan Jawhead-nya? Karena biasanya Popol Kupa tuh dikontes sama Jawhead. Jawhead Atau masih. dia mau ngamanin hero lain. Padahal Benedetta mungkin? kalau di atas kertas ya, kalau one, nggak mau, Xbox. nggak boleh Wise pakai Xbox, nggak boleh. Xbox. Nah ini Benedettanya nih, average win rate-nya tinggi loh, Be, 61% deh. Matilda tuh, Be, tapi Benedetta juga tinggi, 70%. Iya makanya dia itu salah satu alasan kenapa dia sering di ban juga. Tapi Ya. Hellcard, wow. Shadow sih wow. kayaknya. Karena kan Hellcard juga sempat di nerf ya, dimana dia harus menggunakan Dark Nightfall baru bisa melakukan silent kan. Jadi kalau dia nggak ada Atau dia kena stun. oh dia kena stun doang. Kena stun pas lagi Dark Nightfall. Kita lihat guys. Sama aja. Oke. Jadi apakah ini efektif? Karena dengan adanya Hellcard itu hero yang sangat mengandalkan snowballing. Ya kan mirip banget sama Selena. Dimana kalau early game-nya Hellcard itu kesusahan, itu bakal jadi bencana karena dia bakal gagal Ranger. membangun apa yang harus dia temponya. Ranger buat nembusin Viraga Armor dan juga Lunox juga. Wise choice, 2 burst damage yang cukup Kita tinggi lihat. dari Blacklist International. wise choice jadi dipakai sama Iya, Wise. emang Oke, gue Wise. baru sadar. Iya, Wise choice yang digunakan oleh Wise. Pemilihan dari Wise-nya juga adalah Granger sendiri sebenarnya EVOS Legends. Kalau mereka mau bawa healer, mungkin hanya akan ada tersisa satu yaitu adalah Rafaela. Dan kalau Rafaelanya tidak diambil, ini mereka berarti akan mengamankan hero mungkin untuk anti-mage. Belajar dari game yang kedua, Rafaela kok ketemu Popol gak efektif sih. Nggak Takutnya malah dibalikin kan sama Blacklist International kan. Atau dia mau pakai meta yang biasa di mana Xbox-nya ternyata dipakai sama anti-mage. Itu bisa jadi kan? Bisa jadi banget. Atau Clover ya? Atau Clover dan Nah. hero player dari pilihan untuk RKT. Menengok dari potensi 3 hero yang bisa dirusin, tapi salah satu pemain dari EVOS Legends, LJ, juga pernah berkata bahwa sebenarnya Grok ini kalau misalkan ketemu sama Popol Kupa bakal menangin early roaming yang lebih pasti daripada Kenapa? Grok. Dan Kenapa? bahkan di poking damage-nya lebih tinggi daripada Groknya sendiri. Cuma kalau Groknya bisa overwhelm the game, kalau misalkan early-nya menang banget dari Groknya yang bakal ngayam-ayamin Popol Kupa. Ya karena kan dia immune di middle to late itu kan susah banget untuk ngepok ke arah Grok. Malah ternyata kalau sedikit kabrakan karena kenapa? Power of Nature dan juga Watcher itu bakal ngeburst dan ngebuat Popol and Kupa tuh mungkin kalau di combo kayak gitu aja udah sisa setengah bar darah ya kalau dia nggak buat armor defensif yang terlalu tebel ya. Iya, itu dia permasalahan juga bagi teman-teman dari Popol and Kupa, dari Blacklist International ketika mereka membawa Popol and Kupa, ketika mereka benar-benar mencoba untuk bermain early agresif dan bahkan kali ini sudah ada Esmeralda yang di ban, berarti ini menengok dari potensi EVOS Legends bisa saja mereka melakukan ban-ban terhadap hero untuk Edward karena Oheb dan Wise ini udah punya hero-nya masing-masing. Masih ada Benedetta ya, hero-nya Edward yang bisa digunakan sama Edward. Satu hero tuh Esmeralda dan dari Blacklist itu mereka ngeban Fascia-nya One. Karena dia tahu dari EVOS Legends tuh belum ngepick mid laner sama sekali.
dari Blacklist, Lunox ini sangat fleksibel. Dia bisa jadi mid laner ataupun gold laner yang bisa digunakan sama Haji. Jadi satu hero terakhir yang bakal di-ban sama EVOS Legends. Apakah itu karena setelah ini Blacklist bakal nge-ban satu dan EVOS Legends bakal ngambil satu lagi? Ya ini yang bakal jadi pertanyaan, siapa yang bakal diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends, karena kalau mereka membuang Popheus, ini bakal bebas banget untuk nantinya anti-match mengamankan satu buah Benedetta. Atau dipancing untuk Blacklist biar pakai Popheus, last picknya dibalikin Uranus lagi. Bisa Ya kan, banget. Clover jadi pakai ke ini si siapa? Tapi udah ada Popheus sih, ini berarti Hayabusanya bebas ya. bakal lebih bebas lagi kalau seandainya ada dua assassin yang bakal nge-backstep langsung ke bagian belakang. Karena nggak ada yang bisa lompat-lompat untuk menghentikan pergerakan dash ability yang dimiliki sama hero-hero EVOS Legends. Dan satu hero terakhir untuk Blacklist International, harusnya dia nggak bakal nge-ban antara ke mid laner ataupun ke XP laner. Dan benar, Kagura dia nggak mau ada burst damage yang bisa mengganggu pergerakan dari Popol Kupa, Lunox, dan juga Granger. Iya, Kagura juga merupakan salah satu hero area of effect yang sangat mengganggu, dan bahkan kalau ditaruh di gold lane sekalipun ketemu sama Oheb, apalagi Oheb menggunakan Lunox, ini bakal jadi PR banget. Dan yes, kebuka sesuai praduga KB tadi bahwa kalau sana Popheus yang di-ban, Benedetta anti-image bakal bener-bener bebas. Ini bakal jadi owning banget untuk mengincar ke arah belakang dan membuat barikade dari setup tim fight backlist biar mereka terbagi menjadi dua dari satu Alecto Final Blow. Tapi ini udah pasti Versik bakal jadi jungler Hayabusa. Karena kenapa? Dari EVOS Legends mereka belum ngepick satu pun hero magical damage. Ya kan? Bisa jadi Clover malah gold lane. Cover. Bisa Lalu, jadi. si itunya? One-nya pakai Hayabusa. Versiknya pakai export. Bisa banyak kemungkinan. Berarti 3 physical di mid lane. 3 physical damage. Oh iya, 3 physical damage di mid lane. Iya dong, 3 physical damage ya. Bisa kayak gitu, ada potensialnya. Ruby udah mulai di shadow pick, walaupun agak susah untuk menangkap Xbox ya ketika dia menggunakan Last Insanity, tapi at least dia bisa menghentikan atau nge-stop pergerakan dari Hayabusa dan juga Benedetta ketika mereka mencoba untuk dive in ke arah formasi yang dimiliki sama Blacklist International. Iya, dan ini akan menjadi tamu setelah lapu-lapu. Kalau lapu-lapu sih ini bisa banget dimakan sama Hayabusa. Kalau Tamus ya mungkin masih bisa nahan sedikit, apalagi efek Shadow Kill bisa saja ditahan oleh Vengeance Spell, dan Edward kayaknya bakal memainkan dari Tamus. Belum lagi Inferno-nya ya, Be ya. Inferno-nya kan juga bikin dia lebih sustain lagi ya untuk menahan pergerakan dari Legend, attack speed itu dia lengkap lah di situ. Harriet oke nggak sih, Be? Nggak punya locker loh. Harriet ada Ruby. Tapi Harriet oke sih. Harriet Chang'e paling oke. Harriet Chang'e paling oke sebenarnya. Iya, Harriet karena kan dia nggak punya locker. Kalaupun item Kupa menuju ke arah Harriet itu malah memberikan impact menuju ke arah Hayabusa dan juga Benedetta. Tapi seperti game pertama, Luoyi, Popol Kupa agak bahaya kalau Luoyi-nya kalah setup sama Ruby. Karena kayak tapi Grok Luoyi sih, tapi Grok Luoyi. Yes, Grok Luoyi mereka bisa main agresif dan Taiwan sih. Ini early game-nya sakit banget. Ini jawaban dari Popol Kupa yang bakal nge-poking damage ke arah Grok sehingga Groknya di early nggak bakal. Akhirnya Lilia muncul. Si bocil muncul, Lilia yang hero underrated yang sebenarnya bagus. Bagus banget malah kalau misalkan diposisikan ini. Kenapa? Karena dua gold laner atau satu gold laner, satu EXP laner dari Blacklist nggak bakal bisa masuk asal-asalan. Ya. Tamus kalau loncat mungkin bisa bakal ketahan, dan makanya lihat nggak pakai Vengeance spell dia pakai flicker. But right now because this is the last game decider for today, game. Yes. Decider game for who will go to the grand final for the audience from the Philippines. Yes. Please write on the comment section #break the code and use the Philippines flag to support Blacklist on this last game. Ya, dan buat teman-teman yang dari Indonesia langsung saja spam di kolom komentar #EVOSROAR, dan juga bendera Indonesia-nya langsung di spam sekarang juga, dan kita akan menuju ke Land of Dawn sesaat lagi. Inilah dia game ketiga Decider Match. Siapa yang akan mengamankan tiket untuk babak grand final untuk besok hari yang kelima dari gelaran hero season yang ketiga, dan sesaat lagi ini dia kita akan masuk ke dalam Land of Dawn game ketiga EVOS Legends versus Blacklist International. Take it away Pak Produser, masih bersama caster kesayangan kalian. Kita adalah combo Impostor Profesor. Nah, dari early game-nya kita lihat EVOS Legends dari versi pun dia bergerak menuju ke arah Purple Buff, sedangkan dan Lilia bersama juga dengan Grok One dan Rek, mereka benar-benar gak takut untuk segera cepat banget clearannya, terutama dengan Power of Nature ya. Iya. Rek
langsung mencoba menunggu di arah orange buff. Apakah bakal disegin karena Oh My Venus mulai datang. Halo Power of Nature, dan ternyata di HBD saja kayaknya langsung di follow up juga, tapi ada pergerakan di sana, slow effect yang sangat mengganggu Oh My Venus dalam ancaman di flick out ke arah belakang, dan itu adalah satu ledakan yang sangat amat mematikan dari Wan. Biasalah, apalagi dia menggunakan Magic Worship di sini. Masih terjadi team fight, mencoba untuk dihajar dan first blood. Wan masih dapatkan double kill bahkan sekaligus. Ini menjadi keuntungan banget untuk Iwan anak mas. Ini dia Lilia, hero underrated yang dari tadi aku sempat bilang bahwa kalau ketemu hero melee, ketemu hero-hero yang nempel, kontesnya adalah Lilia. Dan coba untuk digigitin batu, digigitin sama KB. Gigi KB bisa ompong, sakit untuk di early game ya. Tapi Oheb harus hadir kali ini langsung ada Rhapsody juga perlahan-lahan, bahkan Blacklist seolah tidak ingin kalau jungle-nya diinvasi. Gimana ya, potensial dari Lilia ditambah lagi kan ditambah Power of Nature, itu yang ngebuat burst damage early game yang sakit banget. That's why tadi Wan bisa mendapatkan double kill, apalagi positioningnya tadi enak. Memang dari posisi Blacklist kan gak terlalu jauh tadi ya, ketika mereka mencoba untuk dari kejaran Rek dan juga Wan. Dan Angry Gloom-nya kan udah ketahan duluan kan di bagian depan, trapping-nya udah dapet, dan ditambah dengan Power of Nature-nya juga di bagian belakang sehingga membantu tambahan sokongan damage bagi Wan. Sang anak eman, tapi kali ini Fast Rangers slow effect lagi. Lihat bagaimana trap demi trap sudah mulai dipasang, tapi kali ini Wan-nya makin bebas untuk memporak-porandakan ini depan. Di sisi lain Clover mencoba untuk 1v1 situation melawan seorang Oheb, dikejar juga di bagian belakangnya. Ada Hajizi loncat dengan Chaos Assault. Apakah bakal connect kali ini? Clover sedikit lagi punya Virag Armor, tapi ternyata connect dari Cosmic Vision yang dimiliki oleh seorang Oheb, namun itulah space yang terbuat di arah bottom lane hanya untuk Turtle setup, sehingga kalian melihat bagaimana Versik tanpa adanya Retribution tentu tidak akan digunakan, dan dia akan menuju ke arah Purple Buff karena dia masih punya Retribution. Yap, jadi bisa mengganggu ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh Blacklist, tapi enggak, dia lebih milih untuk main safe karena buffnya juga udah mulai run out, dan dia bergerak menuju ke orange buff, dan dimana teman-temannya Rek dan juga Wan bener-bener agresif, gak mau pulang mainnya di jungle oleh Blacklist International, dimana Power of Nature dan juga Guardians Barrier-nya itu bener-bener ganggu untuk biar Wise gak bisa melakukan farming dengan nyaman karena Clover. Tapi Flicker dengan one charge bagus banget. Last Insanity menuju ke seorang Wise. Roundhook-nya udah keren, tapi masih ada Rondo dari seorang Wise. Yes, bakal ditabrak begitu saja, mencoba untuk mengincar ke arah belakang, tapi ternyata RKT tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara itu Wan masih mencoba untuk mundur, Black Shoes masih bisa digunakan. Slow effect lagi, Angry Gloom lagi bakal diledakkan dari kanan dan kiri, dan hilang lagi dan lagi zoning out daripada seorang Wan dengan menggunakan hero underrated-nya Lilia. Tapi kali ini langsung muncul flick out dari Oh My Venus tanpa ada target yang optimal dan tidak ada follow up damage. Wan bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu karena dia nggak punya lagi yang namanya Black Shoes. Itu mau nggak mau Blacklist sampai ngomong atit panas karena memang dia pakai Magic Worship juga, di mana bisa membuat terbakaran. Lihat tuh, Oh My Venus ya baru juga muncul, ditimpuk-timpukin begituan doang, mau tidak mau mundur. Nah ini kita lihat replaynya, di mana Rek dia udah tahu posisinya banget, Wild Charge dengan flickernya juga on point, udah ditembokin walaupun masih ada Rondo. Nah di momen terakhir banget, split second, itu yang ngebuat Wise tadi masih bisa selamat deh. Yes, hampir saja kalau tadi diledakkan di waktu yang tepat mungkin bakal mendapatkan satu, tapi di sisi lain ada killing spree diamankan, dan bahkan itu adalah dari teman-teman Blacklist International mengarah ke arah seorang anti-mage. Dari Rek mencoba menggunakan Wild Charge-nya, didatengin sama Quad Shadow dan juga Shadow Kiru. Lagi dan lagi Wise menjadi target dari teman-teman EVOS Legends. Meanwhile, dari mereka bergerak menuju ke arah bottom lane, di mana Ruby yang mencoba untuk diincar dengan Fire Stake yang dimiliki oleh seorang Clover. Oheb mencoba untuk bertahan karena minionnya udah mulai dibakar-bakarin KB. Lagi, tapi kali ini di bagian mid lane, Oh My Venus harus berhadapan dengan RKT. Ditutup jalannya, langsung BRM Cooper dan Black Shoes ke arah belakang. Ini bakal jadi ancaman karena slow effect yang terlalu banyak. Lihat Angry Gloom-nya juga terlalu tinggi. Dari tensi dari magical damage yang dimiliki oleh seorang Wan, tapi harus di shutdown oleh Rhapsody yang dimiliki oleh seorang Wise. Shadow kill ke arah belakang, Tamus tumbang, dan kali ini Wise 1v1 situation, double kill, Bloody Retribution, double kill dari seorang Versik, dan bahkan looking for more, ada Oheb, Quad Shadow connect dan mencoba untuk menghindar, masih bisa digocek, masih bisa bermain dengan shuriken-nya. Anti-match pun hadir di area bottom lane hanya untuk melakukan clearing minion di area mid lane. Clover pun mencoba untuk memancing menuju ke arah Turtle, menyicil-nyicil agar nanti Versik bisa mengeksekusi secara terakhir, karena Versik masih fokus ke area top out
bottom outer turretnya yang mencoba untuk dihajar walaupun datang OHAP dan juga All My Venus untuk melakukan defensif. Tapi dari teman-teman EVOS mereka gak mau kasih kendor Black Shoes digunakan. Edward dari sekarang bakal one charge on point dan dia pun langsung bisa ditumbangkan walaupun Rek harus ditukar dengan nyawanya. Mega kill masih didapatkan oleh orang Haji. Sakit banget Chaos Assault dan kali ini masih bisa diamankan turtle-nya. Mega kill juga didapatkan oleh seorang Versik. Dihajar dengan shuriken-nya OHAP mencoba untuk mundur ke arah belakang. Satu bandara terakhir dia masih bisa loncat-loncat walaupun nama Venus kam kupanya on point dan dia pun berhasil ditumbangkan. Unstoppable untuk seorang Versik. Masih mau lebih Versik kayaknya masih ingin mengejar ke depan. Walaupun dia tidak memiliki shadow kill tapi masih confident banget untuk bermain lebih agresif lagi. EVOS Legends menguasai hampir setengah map dari Blacklist International. Bahkan di bagian jungle mereka tidak bermain benar-benar masuk ke dalam jungle tapi mereka selalu ngumpet di dalam bagian bush sehingga siapapun yang lewat di jungle akan dimakan satu-satu oleh EVOS Legends. Wow, ini kalau ya, ini kalau seandainya EVOS menang, mereka goes to grand final, and then Blacklist ternyata bisa merangkak dari bottom all bracket. Apakah Hayabusa bakal di respect ban gak sih? Di bottom lane. Tapi ternyata di arah bottom lane OHAP bakal dikejar. Last Insanity sudah digunakan. Clover hampir saja mendapatkan OHAP tapi OHAP masih bisa survive tidak terlalu lama. Sementara itu selain oh my god, Clover masih bisa survive sementara shadow kill yang mengarah ke arah Kupa. Dan ternyata Hajizi juga menjadi korban yang kedua. Dua tumbang dari Blacklist International. Versik. Saat ini dia adalah Hayabusa yang sangat haus darah dan selalu menuju ke arah backline dimiliki oleh Blacklist dan terus-menerus mendapatkan point killnya. Sedangkan di arah top lane anti-match dikejar-kejar dengan Molten Side dan dilompat-lompati oleh seorang Edward. Masih bisa kabur karena Clover pun datang. Ya, kali ini Clover coba untuk meng-backup pergerakan dari anti-match karena dia tadi barusan dari bottom lane langsung menuju ke bagian top lane. Perlahan-lahan, tapi pasti EVOS Legends seolah ingin makan satu-satu shadow kill sudah digunakan Edward. Dia mencoba untuk bertahan. Inferno sudah pop up, tapi itu kayaknya nggak cukup banget sih damage-nya karena Versik memiliki damage cukup tinggi. Namun sayangnya karena ada langsung itu Watch juga connect ke arah belakang. West mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, dibakar-bakar sama One. Langsung mencoba untuk bertahan dengan fire stack-nya. Clover mencoba untuk mundur, tapi Hajizi harus tukarkan nyawanya. Langsung mengincar ke arah belakang juga daripada seorang anti-match double kill ke arah seorang Oh My Venus. West sendirian dan bahkan OHAP tidak ingin dikasih pulang. Retribution di godlike dari seorang Versik dan Turtle pun terbuka untuk EVOS Legends lagi 5 berbanding 15. Ini benar-benar pembagian tugas yang sangat baik karena Versik pun langsung menuju ke Turtle, sedangkan dari anti-match dia bergerak ke inner middle turret yang dimiliki oleh Blacklist. Blacklist semakin tertekan dan menjadi momen mapping yang bagus banget untuk EVOS Legends karena temponya nggak pecah. Kalau kita lihat dari replaynya, Rek padahal udah bahaya banget tapi anti-match menjalankan perannya dengan amat sangat baik walaupun Clover dikejar, tapi benar-benar ada Elapsed Daytime ya tadi dari skill pasif yang dimiliki oleh Benedetta masih on point banget dan OHAP pun nggak bisa kemana-mana karena langsung di retribution sama seorang Versik. Yes, dan bahkan lihat tracknya sekarang udah mulai zoning out lagi. Inilah dia jawaban untuk Popol Kupa, Grok dan Lilia. Sedikit saja Oh My Venus salah langkah, dia tidak akan memiliki jalan pulang kecuali Flicker. Tapi walaupun Flickernya available, tapi untuk seorang Oh My Venus nih berat banget, dia di level 7. Yap, ketinggalan level. Dia pun gak bisa ngapain. Bahkan ketika mencoba untuk melakukan zoning selalu disamperin kayak gini. Versik mencoba untuk ngebuat shadownya, digocek-gocek aja sama Venus sampai gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan Rek udah mulai mengeluarkan stiker kesayangannya, Viva RRQ. Viva RRQ itulah dia stiker yang paling sering dikeluarkan oleh seorang RKT Bang dari Marga KT kali ini, yang sedang mencoba untuk menzoning di bagian top lane. Edward sendirian dibakar-bakar, kuat shadow connect, langsung ada shadow kill terbagi menjadi 2, bahkan kali ini tidak terbagi damage-nya karena tidak nyampe. Legendary dari Versik 804. Versik benar-benar menjadi ninja dari Konoha tanpa henti-hentinya. Sesaat lagi mungkin dia akan menjadi Hokage. Nyusul Naruto dong. Hokage keberapa tuh? Coba langsung dimasukin lagi dan Legendary bisa didapatkan lagi oleh Versik. Benar-benar gesit banget kayak belut dan juga Rek dengan Power of Nature-nya berdiri di depan sana tanpa takut. Dan juga dari Versik dengan Shadow Kiru lagi masih dibakar dengan Last Insanity. Bener-bener dari Blacklist nggak mau dikasih napas, dikasih pressure yang kuat terus-terusan sama teman-teman dari EVOS Legends. Tidak ada henti-hentinya, Team Fight masih berlangsung mencoba untuk bertahan. Kuat shadow kanan kiri atas bawah kotak segitiga air
digunakan semuanya untuk Versik. Tapi kali ini Blacklist International kehilangan inhibitor turret di area top lane. Apakah mereka masih bisa melakukan defense kali ini? Karena sesaat lagi Lord akan muncul. Dan inilah dia yang di menit yang ke-10. Lord sudah hadir di Land of Dawn untuk EVOS Legends yang sudah melakukan setup dengan cepatnya. Karena cheat yang tadi diaktifkan oleh KB langsung digunakan jetpacknya oleh seorang Versi. Dia pun sendirian menghajar ditemenin sama Clover dan juga Wan. Rek dan juga anti-match benar-benar ngezoning ke arah Blacklist. Dan ini membuat freeload untuk EVOS Legends. Bakal jadi tempo yang baru. Bakal dicoba untuk menghajar ke arah base turret yang dimiliki oleh Blacklist. Dan ini adalah absorb damage tambahan sehingga nanti Versik mungkin akan zoning diving banget ke dalam teamfight untuk game kali ini. Apalagi menengok dari Lydia yang megang purple buff Genius One. Oh my god. Bakal One. Anak emak ini benar-benar meresahkan warga Blacklist International. Karena kali ini Lord akan berlenggang leher ke arah top lane. Mid lane mungkin bakal didorong, tapi ingat clearing wave minion yang sangat rapih dipertontonkan oleh EVOS Legends. Karena base-nya juga dari area top lane udah mulai hancur. Sedangkan kalau kita tidak ada itemnya, Oh My Venus dia udah ngamanin Dominance Ice. Walaupun dia mau bergerak ke arah Thunderbelt yang dimana ini terbukti duitnya hanya 4.500. Dia susah banget untuk mendapatkan farming. Jauh di Versik yang dengan gold di angka 10.000. Yes, bahkan kali ini udah mulai melakukan setup Electro Final Blow daripada seorang anti-match membersihkan wave minion di bagian manapun. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dan Dead Clover sering out ke arah bawah. Bahkan ada Death Zone atau sudah digunakan. Mencoba untuk Blazes terlebih dahulu. Lordnya sudah berada di depan. Last Instant ini bakal connect dua Fire Stack juga connect. Dan bahkan hilang kali ini dari Oheb. Dan juga mungkin bakal langsung ditabrak begitu saja. RKT zoning out. Mencoba untuk nabrak ke depan dan base terekspos. Versik tumbang tapi base dari Blacklist International dilahap. EVOS Legends 2-1. EVOS Legends goes to grand final and unfortunately Blacklist Amazing. must go to the final lower bracket. Yes, so final lower bracket akan dihadirkan besok dan juga akan ada grand final untuk besok di hari yang kelima. Dan inilah dia keseruan dari game yang ketiga, kita decider match. Selamat untuk EVOS Legends. Yes, congratulations for EVOS Legends. Tapi tolong buat teman-teman di kolom komentar seperti biasa. Kemarin bracket Blacklist ketika dia mengalahkan beberapa tim Indonesia selalu ketik GGWP sama nama tim yang mereka kalahkan. Jadi kita respect teman-teman dari Filipina. Parah. Ketik GGWP hashtag Blacklist break the code. Break the code. Ya, GGWP hashtag break the code. Yuk, tolong. dukungnya semua yang dukung Indonesia tetap. Kita berikan komentar-komentar positif, kita berikan sokongan moral Kita balas juga, kita balas juga mereka. positifnya mereka. Karena balik lagi, mereka sudah memainkan game yang benar-benar well played banget dari kedua belah tim. Dan yang menang emang deserve banget untuk slot grand final. Dan EVOS Legends adalah tim pertama yang mengamankan slot grand final untuk NMA season yang ketiga. Yup. Ini bakal menjadi mimpi yang sangat manis jika nanti di grand final itu EVOS Legends, maksudnya jika ya ketemu Blacklist juga bisa dibalas lagi, tetap menjadi pemenang turnamen. Makanya, tapi sudah ada Alter Ego Esports nanti yang Iya, itu Blacklist yang mau Kolis International. bahas. Karena Alter Ego Esports juga bukan lawan yang mudah. Makanya ini Mereka dia. juga bakal all out untuk ngalahin Blacklist, terutama ketika mereka udah nonton match ini